Sejarah Sungai Ciseul meluap dan menyebabkan banjir ternyata termuat dalam laporan media Belanda. Bahkan peristiwa bencana alam ini menjadi pusat perhatian karena dampaknya yang begitu besar. Berdasarkan laporan dalam media Belanda, Algemeen Indes Dagblad Beringer Bode yang terbit pada 1 November 1955 menyebutkan, banyak daerah sawah di Ciamis yang terendam banjir dan sungai mengalami erosi. Bahkan dalam setahun bisa 3 kali. Dari periode tahun 1954 sampai 1955, wilayah Kecamatan Lakbuk merupakan kawasan yang paling parah mengalami kerusakan. Hal itu akibat meluapnya Sungai Ciseul setelah hujan deras yang mengguyur secara terus-menerus waktu itu. Berdasarkan keterangan dari Effendi, Departemen Pertanian saat itu, banjir melanda wilayah Kabupaten Ciamis Timur. Wilayah yang terendam dan rusak parah diantaranya Kecamatan Banjarsari, Padaherang, dan Pamarican. Sementara itu ada 88 hektar sawah di Banjarsari rusak. 100 hektar di Pamarican juga terendam meski sebagian diantaranya telah dipanen oleh petani. Dalam laporan yang sama, perkebunan pembibitan Fairfield seluas lebih dari 5.000 hektar yang terendam banjir hanya dalam waktu beberapa minggu saja. Rinciannya 2.500 hektar di Banjarsari dan Pamarican. Bahkan menurut Effendi, kerusakan akibat ini jauh lebih besar. Kemudian banjir dahsyat waktu itu membuat 10 kampung di Kecamatan Pamarican yang posisinya berada di pinggir Sungai Ciseul harus ditinggalkan penduduk. Sedangkan dari sisi jalur transportasi, terutama jalan provinsi Ciamis Banjar juga terendam banjir sepanjang 5 km. Peristiwa tersebut merupakan kejadian yang ketiga kalinya dalam setahun, yakni di periode 1954 sampai 1955. Melihat situasi itu, Dinas Pertanian pun mencari cara untuk mengurangi banjir dan dampaknya, seperti penanaman bibit tanaman di wilayah pegunungan yang bisa meminimalisir erosi. Lantaran saking banyaknya anggaran yang harus dikeluarkan waktu itu, pemerintah pun harus rela menunda banyak pekerjaan penting untuk pembangunan wilayah. Dari peristiwa sejarah Sungai Ciseul meluap ini, menjadi suatu pembelajaran untuk kita dalam menjaga kelestarian alam supaya bisa meminimalisir bencana.